Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa Tajdid TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan takdir dan irada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara kajian menjelang berbuka puasa yang diadakan oleh pimpinan cabang pemuda Persis Marga Asih bekerjasama dengan Tajdid TV. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan berbagai macam uslub atau gaya bahasa. Di antara gaya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran adalah gaya bahasa panggilan atau disebut juga nida. Di antara panggilan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Quran adalah panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau mengungkapkan bahwa panggilan dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan terbaik, panggilan dengan nama dan dengan sifat terbaik, yaitu keimanan. Beliau juga mengatakan jika kita telusuri di dalam Al-Quran, setidaknya ada 88 ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan ungkapan tersebut ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka fokuskanlah, maka dengarkanlah dengan sebaik mungkin. Fa innahu khairun ya'muru bihi, karena di dalam setiap ayat yang dibuka dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, itu ada khairun, ada kebaikan. Ya'muru bihi, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita selaku hambanya. Au syarrun yanha anhu, atau ada kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala hendak larang untuk kita semua selaku hambanya. Ikhwatul iman, pemirsa Tajdid TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas dan benar apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tersebut. Jika kita telusuri ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setidaknya setiap ayat-ayat tersebut pasti berkaitan dengan perintah untuk melakukan hal yang baik atau larangan dari hal-hal yang jelek, yang tidak baik. Di antara contoh ayat tersebut adalah tadi yang saya bacakan pada muqaddimah. Surat Al-Baqarah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ungkapan ra'ina, wa qulu unzurna, tetapi ungkapkanlah unzurna. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kalimat tersebut meskipun memang ada kesamaan makna,
antara dua kalimat tersebut, antara ra'ina dan unzurna, tetapi salah satu dari dua kalimat tersebut memiliki konotasi yang tidak baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang dari satu ungkapan dan menyuruh untuk mengungkapkan, untuk mengucapkan ungkapan atau kata dan kalimat lain yang semakna dan itu lebih baik. Jika kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat tersebut, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, bahwa meskipun di dalam berbahasa kita sehari-hari ada beberapa kalimat, ada beberapa ungkapan yang memiliki makna yang sama, yang memiliki arti yang relatif sama. Tetapi ketika salah satu dari ungkapan tersebut ada konotasi makna yang tidak baik, maka sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulnya, yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka layaknya bagi kita untuk memilih ungkapan-ungkapan yang terbaik. Di dalam berbahasa sehari-hari, jika ada satu ungkapan yang itu tidak baik, ada ungkapan lain yang lebih baik, maka kita harus memilih ungkapan yang lebih baik. Kalimat ra'ina di dalam ayat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk diucapkan oleh kaum mukminin dahulu zaman sahabat, karena memang ungkapan tersebut di dalam lisan dan bahasa orang Yahudi itu memiliki konotasi yang tidak baik dan biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ra'ina yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi pada lisan dan bahasa mereka berkonotasi ar-ru'unah, ya, di mana oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan ar-ru'unah, ya, pada lisan orang Yahudi bermakna al-jahlu, bodoh. Di mana Yahudi bermaksud untuk mencaci dan mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan ru'unah, hai manusia, hai orang yang bodoh. Maka tentu bagi kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak layak untuk mensematkan sifat-sifat yang jelek, untuk mensematkan sifat-sifat tidak baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling sempurna, manusia terbaik, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama. Dalam berbahasa, maka pilihlah bahasa yang terbaik yang kita ungkapkan. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah kita tidak boleh menyerupai orang lain, tidak boleh menyerupai selain apa yang dilaksanakan di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Dalam ayat tersebut dilarang untuk menyerupai kebiasaan orang-orang Yahudi, maka secara umum kebiasaan apapun itu, baik secara lisan yang memang khusus, ya, terkait dengan ciri khas khusus mereka, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bertasyabbuh, menyerupai kebiasaan khas agama lain, ajaran agama lain, maka fahuwa minhum, dia termasuk golongan tersebut. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita berusaha untuk senantiasa mencontoh apa yang Rasul laksanakan, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya memang perintahkan untuk kita semua. Tentu dua hal ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi tadzkirah untuk kita semua dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa berbahasalah dengan bahasa yang baik, itu adalah contoh kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan laksanakanlah apa yang menjadi syariat Islam, jangan melaksanakan apa-apa yang tidak ada landasannya di dalam syariat Islam.
Iwatu iman pemirsa Tadi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.